Sebelum muncul bantahan mengemuka isu Presiden Jokowi menitipkan sejumlah nama loyalisnya untuk masuk kabinet Prabowo Gibran. Yang diisukan sebagai nama titipan Jokowi diantaranya Pratikno, Bahlil Lahadalia, posisi Kapolri, dan Jaksa Agung. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Jokowi disebut-sebut menitipkan sejumlah nama loyalisnya untuk duduk di kabinet Prabowo Gibran mendatang. Istana dan relawan Jokowi Projo kompak membantah. Mengapa muncul isu Jokowi titip sejumlah nama menteri dan pos strategis? Seberapa besar pengaruh Jokowi terhadap presiden terpilih nanti, terutama soal pembentukan kabinet? Kita akan bahas, sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat petang, Bung Doli, Mas Toto. Petang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat petang. Baik. Waalaikumsalam. Mas Toto, ada kabar Jokowi titip 4 nama menteri dan setingkat menteri ke Prabowo. Ini bagaimana Anda menggambarkan pengaruh Jokowi terhadap Prabowo yang seorang presiden terpilih nanti, dan juga sebaliknya Prabowo bagaimana melihat Jokowi dalam pembentukan kabinetnya? Saya pikir Bang Doli dulu yang tanya nih, ternyata Bang Ahmad dulu. Iya begini, kita bisa ngelihat dari 3 kacamata ya. Pertama dari kacamata yang paling normatif, bahwa munculnya nama Jokowi dalam pembentukan kabinet dalam konteks yang sifatnya positif, yaitu ketika Prabowo memang menjual tentang keberlanjutan, anaknya Jokowi juga menjadi cawapres, lumrah ketika kemudian Jokowi akan menjadi aktor utama yang bisa memberikan masukan siapa saja tokoh-tokoh yang bisa masuk dalam kabinet untuk melakukan memastikan keberlanjutan tersebut. Dalam hal ini oke-oke saja. Tapi kacamata kedua, dalam konteks yang lebih konkret, bisa saja ada spekulasi bahwa Pak Jokowi bisa menitipkan nama-nama menteri dengan catatan kalau dia menjadi ketua umum partai tertentu atau menjadi bagian dari partai tertentu yang ikut mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kita tahu koalisi memang salah satunya bayaran politiknya adalah ketika sudah mendukung mendapatkan jatah kursi menteri. Nah, di situ nanti akan menarik tuh ditanya ke Bang Doli terkait dengan isu apakah Pak Jokowi akan menjadi Golkar atau tidak. Saya pikir itu kacamata kedua. Kacamata ketiga yang paling negatif ya menurut saya, kalau kemudian muncul dalam konteks yang lebih besar, seperti yang diusulkan oleh teman-teman PSI, bahwa Pak Jokowi bisa saja memiliki kekuasaan untuk ikut membentuk kabinet tanda kutip ya, atau menitipkan nama-nama ketika dia menjadi ketua koalisi permanen yang berada di atas partai-partai kalau istilah teman-teman PSI. Bahkan ada muncul juga misalnya spekulasi mungkin nggak Pak Jokowi menjadi Lee Kuan Yew, menteri senior utama misalnya, ketika kemudian terbentuk pemerintahan. Nah, kacamata ketiga itu yang menurut saya harus ditolak, karena apa yang disebut sebagai ketua koalisi permanen atau menteri senior utama itu tidak dikenal dalam sistem presidensial. Jangan sampai deal-deal politik ini kemudian merusak sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan kita. Jadi selama ada pada level memastikan keberlanjutan, memberikan usulan yang sifatnya konstruktif, saya pikir sah-sah saja. Atau boleh juga kalau ingin mendapatkan jatah, tapi Pak Jokowi prasyaratnya harus memiliki partai tersendiri yang memang menjadi bagian dari koalisi 02. Oke, Bang Doli, kalau misalkan tadi ada isu titipan 4 nama dari Jokowi, ini bisa mengganggu jatah bagi partai koalisi pendukung Prabowo Gibran tidak, Bang Doli? Atau bagaimana nanti Golkar merespons hal ini? Nah, pertama saya kira kita harus clearkan ya. Saya belum pernah mendengarkan tadi ada apakah istilahnya titip-titipan dan segala macam. Apalagi tadi saudara Habibur Rahman mengatakan bahwa teman-teman Gerindra juga tidak tahu. Tapi kalaupun kemudian misalnya itu ada ya, saya kira itu kan juga komunikasi yang selama ini terjadi sangat intensif antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya. Dan saya yakin kedua tokoh bangsa ini sama-sama paham posisinya masing-masing ya. Pak Jokowi tahu bahwa beliau adalah presiden 2 periode yang akan berakhir, dan juga sudah hampir dipastikan bahwa presiden yang melanjutkan itu adalah Pak Prabowo yang temanya adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kesinambungan pemerintahan 2 periode dan yang akan datang seperti yang sudah sampaikan dalam kampanyenya Pak Prabowo, saya kira juga tidak ada masalah kalau kemudian ada beberapa nama yang diusulkan ya. Jadi saya kira kita jangan memakai istilah yang sangat intimidatif, misalnya menitipkan gitu. Nah, kalau usulan itu kan bisa saja.
Tetapi kan kita sangat paham bahwa yang mengambil keputusan terakhir itu adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029 yang memang itu mempunyai hak prerogatifnya gitu. Jadi nama boleh saja Oke, bukan diusulkan, apalagi kalau misalnya nama-nama itu dianggap baik dan tepat, saya kira akan dipertimbangkan Pak Prabowo. kalau usulan rekomendasi boleh nih Mas Toto, tapi kalau misalkan tadi disebutkan bahwa Jokowi adalah mentor Prabowo, mungkin nggak Prabowo bisa menolak apa yang menjadi permintaan Jokowi? Atau nanti skenario ini bagaimana ke depannya? Kalau seperti itu pengaruhnya akan tetap kuat atau bagaimana menurut Anda Mas Toto? Ya, kita kembali kepada aturan dan sistem yang berlaku ya. Apapun yang punya hak prerogatif membentuk kabinet adalah presiden terpilih, bukan mantan presiden. Itu perlu jadi catatan. Andai kata pun membawa isu keberlanjutan, andai kata pun orang mengatakan Pak Jokowi adalah presiden dengan tingkat kepuasan publik sangat tinggi, tetapi sistem tata negara mengatakan yang berhak membentuk kabinet adalah presiden terpilih. Itu poin paling penting menurut saya. Yang kedua, kita tahu juga secara empiris, sekarang ini kan bahasan mengenai Pak Jokowi seakan-akan punya kewenangan besar untuk ikut serta menitipkan nama ya, bahasanya seperti itu, atau mengusulkan nama, itu kan dalam konteks Pak Jokowi sekarang masih berkuasa. Ketika kita bicara secara empiris setelah 20 Oktober, situasi pasti akan berbeda. Magnetnya dan kekuasaan memang ada di tangan Pak Prabowo. Tapi poin pentingnya begini, kita coba lihat ini positif lah, dalam arti usulan dari seorang mentor politik dan memang nyambung ya dengan jualannya Pak Prabowo terkait dengan kesinambungan dan keberlanjutan. Tapi jangan sampai merusak sistem tata negara dan sistem pemerintahan kita. Jangan diberikan cek kosong kepada siapapun, entah itu kepada partai-partai, entah itu kepada relawan yang menitipkan nama, termasuk kepada Pak Jokowi. Prerogatif tetap ada di tangan Pak Presiden. Kalau nama-nama yang diajukan misalnya menurut Pak Prabowo tidak sesuai dengan chemistry-nya, tidak sesuai dengan visi misinya, seorang presiden terpilih harus berani menolak dan meminta nama-nama yang lain, walaupun di situ akan ada kompromi begitu. Kalau Itu usulan yang dari menurut saya perlu jadi catatan. Mas Toto, kalau usulan dari Jokowi, rekomendasi dari Jokowi ini bisa berpengaruh nggak pada partai koalisi pendukung Prabowo? Ya, orang kan sekarang banyak bertanya ya, kalau kemudian banyak sekali bahasan jumlah partai akan semakin banyak yang bergabung di misalnya 02. Belum jatah relawan, lalu ada lagi jatah Pak Jokowi. Jangan-jangan kita harus mengubah undang-undang Kementerian Negara untuk bisa menampung jumlah menteri-menteri sebagai akibat dari deal-deal politik dan titipan politik. Itu yang termasuk dalam kategori menurut saya merusak sistem gitu. Jadi silahkan, ini adalah sebuah fakta empiris bahwa dukungan itu akan dibayar dengan kursi menteri. Tapi jangan kemudian merusak kewenangan presiden dalam menentukan prerogatifnya, ditambah jangan juga mengorbankan kualitas dari kabinet itu sendiri. Itu yang paling penting. Oke, Bang Doli, dari Golkar bagaimana ketika tadi kalau misalkan banyak usulan, banyak rekomendasi kan bisa juga ini memusingkan presiden terpilih yang punya hak prerogatifnya. Dari Golkar bagaimana? Kemudian komunikasinya sejauh ini bagaimana sih soal kabinet mendatang, Bang Doli? Saya yakin Pak Prabowo dan bersama Mas Gibran itu sudah punya rumusan ya tentang komposisi, kemudian kriteria-kriteria apa saja yang nanti kemudian dipergunakan dalam menyusun kabinet. Dan rumusan itu saya kira juga sudah pernah dikomunikasikan dengan ketua-ketua partai politik, termasuk ketua partai politik khususnya ketua partai politik yang kemarin melakukan kerjasama politik mengusung pasangan 02 membangun koalisi Indonesia Maju. Nah, dan saya kira kan pembicaraan-pembicaraan itu juga pasti tidak kemudian misalnya sekarang dalam undang-undang kementerian ada 34 menteri itu sudah dibagi habis gitu ya. Itu yang saya katakan tadi, Pak Prabowo pasti juga sudah punya rumusan sendiri terhadap siapa-siapa yang akan dimasukkan dalam jajaran kabinetnya, yang tentu ini dianggap untuk bagaimana menjadi dream team untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan setidaknya. Dan itu saya kira nanti yang terbaik ya, mana yang mewakili partai politik, mana yang memang diambil di kalangan profesional, apakah itu jalurnya melalui partai politik, jalurnya independen, atau jalurnya misalnya ada usulan dari seperti Pak Jokowi dan segala macam, itu nanti juga akan menjadi pertimbangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, baik. Terima kasih Bung Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, telah menyampaikan pandangan di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.